Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kalian semuanya. Pada video kali ini admin akan bahas mengenai prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Bagi yang baru bergabung dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe agar selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Dana desa diprioritaskan untuk mewujudkan 18 tujuan SDGs desa sebagai berikut: desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, desa peduli lingkungan, keterlibatan perempuan desa, pertumbuhan ekonomi desa merata, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, desa damai berkeadilan, pertumbuhan ekonomi desa merata, kelembagaan desa dinamis, dan budaya desa adaptif. Upaya pencapaian SDGs desa dalam situasi dan kondisi pandemi tidaklah mudah. Karena itulah, penggunaan dana desa tahun 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 SDGs yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru desa. Dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa bersama meliputi pendirian badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama, penyertaan modal, BUMDes dan atau BUMDes bersama, penguatan permodalan BUMDes dan atau BUMDes bersama, pengembangan usaha BUMDes dan atau BUMDes bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau produk unggulan kawasan pedesaan, antara lain pengelolaan hutan desa, pengelolaan hutan adat, pengelolaan air minum, pengelolaan pariwisata desa, pengelolaan ikan, pengasapan, penggaraman, dan perebusan, pengelolaan wisata hutan mangrove, trekking, jelajah mangrove, dan wisata edukasi, pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai, pelatihan pembenihan ikan, pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produktif perikanan, pengolahan sampah. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Penyediaan listrik desa, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga biodiesel, pembangkit listrik tenaga matahari, pembangkit listrik tenaga angin, instalasi biogas, jaringan distribusi tenaga listrik bukan dari perusahaan listrik negara, dan kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Pengembangan usaha mikroproduktif, pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan atau perikanan yang difokuskan pada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau pedesaan, pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau pedesaan, penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana pemasaran produk unggulan desa, pendayagunaan perhutanan sosial, pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan, kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa meliputi pendataan desa, pendataan potensi dan sumber daya pembangunan desa, pendataan pada tingkat rukun tetangga, pendataan pada tingkat keluarga, pemutahiran data desa termasuk data kemiskinan, kegiatan pendataan desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa, pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa, penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan desa, pemutahiran peta potensi dan sumber daya pembangunan desa, kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa lainnya yang sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan, pengelolaan, dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pengembangan, pengelolaan, dan pengintegrasian sistem informasi desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pengembangan keterbukaan informasi pembangunan desa berbasis aplikasi digital, pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi tower untuk jaringan internet, pengadaan komputer, smartphone, dan langganan internet. Kegiatan pengembangan, pengelolaan, dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa. Pengembangan desa wisata, pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata. Promosi desa wisata diutamakan melalui gelarir budaya dan berbasis digital. Pelatihan pengelolaan desa wisata, pengelolaan desa wisata, kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi desa wisata, dan kegiatan pengembangan desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa. Penguatan ketahanan pangan, pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan untuk ketahanan pangan. Pembangunan lumbung pangan desa, pengelolaan pasca panen, kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Pencegahan stunting di desa, pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di desa dengan menggunakan aplikasi digital,
pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan pendidik anak usia dini. Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah desa sehat, memberikan layanan, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi, dan pengasuhan anak melalui kegiatan kesehatan ibu dan anak, konseling gizi, air bersih, dan sanitasi. Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui, serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan. Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini. Pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak, pendayagunaan lahan, pekarangan keluarga, dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita, dan anak sekolah. Pengembangan desa inklusif, kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan, yaitu perempuan, anak, lanjut usia, suku, dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya. Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan, pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan, penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di desa, dan kegiatan lainnya untuk mewujudkan desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Prioritas penggunaan dana desa untuk adaptasi kebiasaan baru. Desa aman COVID-19. Agenda aksi diantaranya menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru. Seluruh warga desa memakai masker ketika keluar rumah. Terdapat tempat cuci tangan, pakai sabun, dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai desa, puskesdes, dan lain-lain. Senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan. Merawat sebagian ruang isolasi desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan. Mempertahankan pos jaga desa guna mendata dan memeriksa tamu yang masuk ke desa, mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk desa, mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau, merekomendasikan warga desa dari rantau atau warga desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri. Transformasi relawan desa lawan COVID-19. Menjadi relawan desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut: Ketua, Kepala Desa, Wakil Ketua, BPD. Anggota terdiri dari perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, pendamping lokal desa, pendamping PKH, pendamping desa sehat, pendamping lainnya yang berdomisili di desa, bidan desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, karang taruna, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, kader pemberdayaan masyarakat desa. Mitra Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Babin Kaptipmas.
Bintara Pembina Desa, Babinsa. Pendamping desa. Tugas relawan desa aman COVID-19, melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di desa